warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membuat video atau penjelasan tentang materi sejarah musik rock. 1. Musik zaman Yunani kuno. Mulai tahun 1100 sebelum Masehi, masa keemasan kebudayaan Yunani kuno terjadi pada tahun 546 sampai 323 sebelum Masehi. Menurut mitos Yunani kuno, musik dianggap sebagai ciptaan dewa-dewi atau setengah dewa, seperti Apollo, Amphion, dan Orpheus. Mereka menganggap bahwa musik memiliki kekuasaan gaib yang dapat menyempurnakan tubuh dan jiwa musik serta membuat mukjizat dalam dunia alamiah. Contoh-contoh notasi musik zaman Yunani kuno memang tidak banyak, namun ada yang masih hingga masa kini, yaitu 2 lagu pujian kepada Apollo sekitar tahun 150 sebelum Masehi, 2 sebelum lagu untuk acara minum sekitar tahun 1050 sebelum Masehi, dan 3 lagu dari Mesomende Kerta sekitar abad ke-2 Masehi. Dari lagu-lagu yang ditemukan, dapat diketahui bahwa musik Yunani kuno umumnya memiliki sifat monofonis, satu suara dengan heterofoni pada waktu alat-alat musik mengikuti suara. 2. Sudah dipraktikannya importasi, namun diatur melalui konservasi bentuk dan gaya dan pola melodi yang mendasar. 3. Musik dan teks berhubungan sangat erat serta melodi dan irama. Teks dalam hal ini puisi sangat menentukan cara penyusunan dalam musik. 2. Musik zaman Romawi. Kekuasaan kekaisaran Roma sangat luas dan kuat sehingga stabilitasnya mampu membantu perkembangan kesenian. Alat-alat musik yang diciptakan dan dikembangkan oleh pemusik Roma pun semakin banyak bervariasi. Beberapa jenis musik tiup dari logam seperti trompet dan horn, sejenis organ hidrolis dengan papan tut yang memanfaatkan tekanan air sebagai peniupnya. Alat-alat musik ini dipakai dalam teater terbuka untuk mengiringi pertarungan para gladiator. Popularitas musik pada zaman Romawi kuno ini semakin meningkat. Karena Kaisar Nero pun dikenal sebagai pemusik handal. Ketiga, musik abad pertengahan dari 500 sampai 1350 Masehi. Pada abad pertengahan diawali dengan runtuhnya kekaisaran Romawi. Musik abad pertengahan masih bersifat monofonik. Monofonik berasal dari kata Yunani yaitu monos, berarti tunggal, dan juga phoneo berarti bersembunyi. Monofonik berarti jenis musik yang terdiri dari satu suara saja tanpa irama apapun. Pada masa ini, teori musik juga berkembang. Guido de Arezzo, teoritikus asal Italia, pada tahun 1050 menciptakan metode menghafal nada juga. Musik zaman Renaissance 1350 sampai 1600. Kata Renaissance dari bahasa Prancis Renaissance yang berarti lahir baru, menemukan kembali jati diri manusia. Artinya manusia dengan akal budi dan aspirasi cipta karsanya berhak untuk menentukan hal-hal berkaitan dengan individunya. Peristiwa-peristiwa sejarah selama masa Renaissance di antaranya penemuan pencetakan sekitar tahun 1450 oleh Johann Gutenberg yang mengakibatkan suatu revolusi dalam penyamaran informasi dan ide-ide di seluruh Eropa. Reformasi Protestan yang dipelopori Martin Luther King pada tahun 1517 yang mulai memasukkan musik polifonik untuk ibadah di gereja. Istilah barok diambil dari bahasa Portugis yang artinya baroko, yang berarti mutiara. Istilah
Istilah barok hanya digunakan untuk memberi identitas bagi sebuah masa perkembangan seni musik pada musik tahun 1600-an hingga tahun 1750-an. Zaman barok dikritik sebagai musik yang harmoni, kurang jelas, kehilangan bentuk normali, eksentrik, marokot. Komponis besar pada zaman ini adalah Johann Sebastian Bach 1685 sampai 1750 dan George Friedrich Handel 1685 sampai 1759. Yang keenam, musik zaman klasik. Pengertian musik zaman klasik. Menurut Friedrich Blume 1958, musik klasik adalah karya musik yang sempat menyuntikkan daya dan ekspresi dan bentuk bersejarah. Zaman klasik ditandai dengan kembalinya gaya seni yang memperhatikan kaidah-kaidah formal. Musik zaman klasik juga merupakan reaksi atas zaman barok. Hal ini tampak dari timbulnya dua gaya, yaitu gaya galan dan sensitif. Salah satu contoh dari kedua gaya tersebut adalah gaya galan berciri lebih bebas dan lebih mudah dimengerti. Gaya sensitif berciri ungkapan rasa suka dan duka. Ciri-ciri utama musik klasik: pemakaian crescendo dan decrescendo. 2. Pemakaian accelerando atau mempercepat tempo dan ritardando memperlambat tempo. 3. Pembatasan pemakaian nada-nada penghias atau ornamen. 4. Pemakaian akor trinada, akor tiga nada. Bentuk musik yang populer waktu itu adalah sonata, simfoni, konserto, dan karya-karya lepas. Komponis penting di zaman klasik diantaranya John Stamitz, Franz Joseph Haydn, dan yang dikenal sebagai Bapak Orkes Simfoni, dan Wolfgang Amadeus Mozart. Sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.